Iya, yang punya metodologi Bupati, karena ini kan pengelolaannya di bawah Bupati dan Pak Dandim, diawasi oleh Pak Danrem ya. Jadi kemudian jajaran Polri juga nanti mengawasi bagaimana mereka menghilangkan kebiasaan berkendaraan bermotor di bawah umur, termasuk penggunaan gadget. Jadi dan kemudian dari si metodologinya sudah sangat baik ya. Psikologi, tes kesehatan, kecukupan gizi, berat badan itu menjadi dasar utama untuk bagaimana nanti sebelum masuk dan setelah masuk. Mau makan sehat? Mau jadi tentara? Mau jadi polisi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Berjumpa kembali dengan saya dari channel YouTube Ngaprak Lembur Sumedang. Apa kabar sahabat semuanya? Saya doakan semoga sahabat semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Pada hari ini saya sedang berada di Kodim Kabupaten Sumedang di acara pengembangan karakter wawasan kebangsaan anak dan remaja Kabupaten Sumedang tahun 2025 ya teman-teman. Dan katanya hari ini mau kedatangan Bapak Aing, Bapak Gubernur kita ya, Bapak Gubernur Jawa Barat. Ikuti acaranya ya teman-teman, dan jangan di skip, tonton terus sampai selesai. Pak Dedi dibejak bagus. Pak Dedi, biar Pak Dedi ya buka pemajikan di kota Noe. Jan, ini dengan siapa? Siapa namanya? Saskia. Saskia. Yang ini? Kavita. Kavita. Ini? Aisyah. Aisyah. Di sini ada keluarga? Ada itu sepupu. Dari mana? Dari SMP 2. Ya, ini anak-anak penerus bangsa ya. Iya Bu. Iya. Atau bapak nama tangan. Nah, ini kunaon itu kunaon. Rasa sekolah kunaon. Urus kuda. Jadi resepna kanu kuda. Kuda renggong. Rombongan mana? Mana? Jadi resepna main ya kuda renggong. Karena sekolah mah teresep punya. Salah. Jarak atuh dibere ngurus kuda ku bapak dek teu, tapi dek sekolah. Oke? Hah? Mana yang suka kuda Chan? Chan, ngurus ungkut. Engke dibere ngurus kuda, lulus di dia jadi bager bere kuda kurang. Alhamdulillah. Ya. Kuda sebarasi 25 juta palingnya. Ngurus kuda tapi sekolah. Ka sekolah naik kuda. Jauh kumaha? Aika sekolah karunaon sabaraha genep ribu PP berarti paling 5 kilo kan naik kuda meren bisa 5 kilometer kunaon kasih si jalana jadi lamun dibere kuda pokoknya dibere kuda daek sekolahnya awas ya kudana bikang mau ngeja itu bukan duitnya dua mah kudana bikang kunaon sih mung bikang kunaon mung kuda bikang
Mehreuneuh. Naon. Iya mah lain bangor, ini mah lain. Ini mah tidak kategori kenakalan, ini mah tidak. Ini mah resep, boga hobi, ini mah beda ti lalaki hobi nang ngusep. Pok apa majikan? Ini mah resep kuda, ini mah maneh mah teu asup bangor, tapi halus. Dibawa ka dieu maneh meunang hadiah kuda ti urang. Alhamdulillah. Sekolah. Sekolah sia. Pokona lamun kudana teu diurus, maneh teu sakola, urang kudana cokot deui. Maneh mah teu bangor asupna kategori. Kan resep kan bujuru kuda eta maneh mah. Dia geus siap. Geus arek ngilu pendidikan. Arek resep. Si Mamas jerik teu maneh ka dikeun. Sia kunaon teu jerik ka maneh. Ayo maneh teu sedih maneh papi saja ngindung. Teu. Kalah atoheun. Geus araleun ku maneh. Araleun kunaon? Ngurus kuda wae nya. Kayak geus gede yang jadi nama maneh. Tentara nak kapeleri. Bagian kuda. Gitu. Siap? Beres. Halusnya ya program jeung maneh menang kuda 25 juta. Alhamdulillah. 25 juta we heuh. Nu leutik keneh. Diurus tapi kagede. Tapi karena oke maneh anakna Aswatama. Kan bapana Dorna. Anu ngareunaan kuda. Hah? Kunaon mung bikang? Lalu aing mah yang bikang aing mah. Hah? Aja lu aing mah yang bikang aing mah. Ari ke di dia maneh nyaho di dia dikumahakeun. Dikumahakeun. Dilatih. Oh, teratur. Kudu sare jam 8. Udang jam 4. Terus mandi. Beberes kamar heula. BVMS tempat tidur. Salat subuh. Terus olahraga. Sarapan pagi. Tegap, gerak. Rindu, mulai. Lima, enam, tujuh, oke, gerak tepat, gerak. Saya tanya, kalian datang ke sini atas fakta atau tidak? Siapa? Atas kedasaran siapa? Kesadaran? Orang tuanya nyetujui tidak? Oke, bapaknya nyetujui? Ibunya nyetujui? Siapa yang pernah bersaing? Coba, semangat.
Kita di sini ya, lagi nunggu bapak lagi di dalam ruangan. Iya, yang punya metodologi Bupati, karena ini kan pengelolaannya di bawah Bupati dan Pak Dandim, diawasi oleh Pak Danrem ya. Jadi kemudian jajaran Polri juga nanti mengawasi bagaimana mereka menghilangkan kebiasaan berkendaraan bermotor di bawah umur, termasuk penggunaan gadget. Jadi dan kemudian dari si metodologinya sudah sangat baik ya. Psikologi, tes kesehatan, kecukupan gizi, berat badan itu menjadi dasar utama untuk bagaimana nanti sebelum masuk dan setelah masuk perubahannya. Dan ini menunjukkan kepada publik, ini kan bukan pendidikan militer. Ini adalah pendidikan kedisiplinan siswa agar siswa mau minum air putih, agar siswa mau makanan yang bergizi, bernutrisi, mau berolahraga. Karena salah satu rekomendasinya tadi adalah anak-anak ini nggak pernah berolahraga. Ya. Pak, selain Sumedang mungkin ada berapa daerah lagi yang siap? Enggak, terus banyak hari ini kan kemarin kan Cianjur, kemudian Bekasi, kota Bekasi sudah mempersiapkan diri. Pokoknya semua daerah yang berkebutuhan, dan para bupatinya juga jangan merasa gengsi dan takut. Karena nanti begitu di tempat lain sudah tertib, sudah rapi, nanti di kabupatennya ribut geng motor, tidak terkendali, kan malu. Pak, ini Pak pelajar banyak berafiliasi dengan geng motor, Pak. Ini beberapa geng motor udah ya gini, ini salah satu faktor geng motor itu adalah ini kan sentimen negatif yang diarahkan oleh terhadap anggota Satlantas. Satlantas saat ini kalau nilang diributin, ya kan? Kemudian dibully sehingga membuat mereka menjadi malas melakukan penindakan di lapangan. Dampaknya adalah berkendaraan di jalanan hari ini seperti tanpa aturan, knalpotnya brong, tanpa plat nomor, kemudian tanpa kelengkapan kendaraan bermotor yang memadai, balapan. Kenapa? Karena dianggap di jalannya tidak akan ada yang berani nindak. Sehingga nanti tanggal 16 saya akan MOU dengan Kapolda Jabar dan Kapolda Metro, termasuk para bupati wali kota, untuk salah satunya adalah mendisiplinkan kembali siswa-siswa atau siapapun berlalu lintas. Nanti tidak boleh lagi ada rasa ragu di lapangan melakukan tindakan terhadap pelanggaran lalu lintas. Mungkin dalam waktu dekat akan melakukan pembubaran geng motor, Pak, di Jawa Barat. Geng motor secara perlahan kan kita lagi, ini kan bagian dari mengurangi gitu loh secara, dan kemudian yang berikutnya adalah patroli harus diperkuat. Jadi setiap kota, kabupaten dimanapun patrolinya harus jalan. Nah, geng motor bisa tertangani dengan patroli. Pak, tadi memberikan itu, Pak. Soal Jatinangor, Pak, soal jembatan pintar, Pak, gimana, Pak? Maksudnya gimana, Pak? Penataan kabel di Jatinangor. Oh iya, jadi gini, bukan jembatan pintar, terowongan pintar ya. Ini saya kan tadi lihat nih, kota Sumedang ini sudah tertata dengan baik. Titik kelemahannya satu, trotoarnya, karena modal bupatinya masih cekak APBD-nya. Nanti kita kasih bantuan. Yang kedua, jalannya itu kan masih beton-beton tuh. Beton-beton tuh dari sisi estetika, kalau nggak dilapisi oleh hot mix nggak kelihatan indahnya. Nanti ke depan lah, kita kan perlu waktu. Yang penting sekarang merata dulu setiap daerah berbeton dan berhot mix, ya kan? Nanti setelah berikutnya kita mengarah pada estetika, termasuk kabel, telepon listrik yang harus dimasukkan di terowongan pintar. Jadi bertahap. Yang penting sekarang memenuhi kebutuhan dasar dulu, ya. Nggak usah terlalu lama, 3 tahun lihat Jawa Barat kinclong deh. Amin. Bahwa sistem pembelajaran dan mengajar kita di sekolah serta kewibawaan guru ini juga menjadi faktor kenapa anak-anak berperilaku seperti ini. Untuk itu, pendidikan harus melakukan evaluasi secara total, baik terhadap sistem maupun terhadap mutu guru di sekolah. Ya, ke depan nanti guru yang malas masukin bar tentara.
Pegawai yang malas masukin barak tentara. Nanti saya bilang dalam waktu tidak terlalu lama, sekitar bulan Juli, nanti orang mabok di jalanan, anak orang dewasa bikin rusuh di mana-mana, itu akan masukin sama saya barak tentara. Kemudian, dan tetapi kalau itu ada metodologinya, dia kan punya istri. Nah, nanti akan dipekerjakan dalam pekerjaan konstruksi pemerintah. Nanti ikut jadi tukang macul di Sumedang, ikut jadi tukang nembok, ikut jadi tukang ngaduk, ikut beresin kabel. Tapi mereka mendapat honor dari pekerjaan. Nanti nggak ada lagi yang begitu di Jawa Barat. Nanti bertahap, ya. Pemberian kuda tadi Pak kepada siswa pemberian kuda. Oh, ada resepnya kuda sih ya. Karena resepnya kuda ya kasih kuda. Jadi dia itu sebenarnya yang anak tadi itu tidak dalam kategori nakal. Tidak, anak itu sudah seneng duit. Karena jadi pemain kuda renggong, kuda apa namanya? Kuda renggong. Itu dapat 250.000 sekolah teka harti. Ini jadi memang ya dia seneng itu. Nah itu tinggal dialihin aja, nanti dikasih kuda, suruh ngurus kuda, dan dia menjadi pemain kuda renggong dengan kudanya sendiri. Kan gitu loh. Tapi nanti diatur jangan jam sekolah, harus di luar sekolah. Kan gitu. Jadi bukan turun ke jalan. Jadi gini, nanti kan ada kegiatan tuh malam ini kan Persib main, insya Allah menang. Nah kemudian nanti kan ada taruhlah perayaan, tapi tetap harus mempertimbangkan ketertiban. Saya lagi memikirkan rutenya dan waktunya agar tidak mengganggu ketertiban umum, agar Jawa Barat kemenangannya membuat semua orang bahagia. Kan nanti pemain akan mendapatkan fakon atau Tadi metode Pak yang masalah waktu di Barat. Ini 1 bulan ini sudah menyiapkan secara matang dari Pemda, dari Kodim. Di Pemda pun ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, ada di rumah sakit, ada di BPKB, ada Puspaga. Puspaga itu pembinaan keluarga, modulnya sudah ada dan kita cukup komprehensif 1 bulan itu. Ada pendidikan tentang kebangsaannya, keagamaannya, kebutuhan karakter, kedisiplinan, dan juga ada keterampilan di pertanian. Di samping itu ada parenting untuk orang tuanya. Jadi bedanya di Sumedang ini orang tuanya pun 2 hari nanti akan ada parenting. Bagaimana mendidik anak-anak sehingga ketika pulang ke rumah orang tua sudah siap untuk membimbing, mendidik anaknya, dan jangan sampai lupa setiap orang tuanya harus mendoakan anaknya. Jadi diingatkan kembali karena doa orang tua adalah kekuatan yang dahsyat yang luar biasa. Nah pendidikannya misalnya untuk mewujudkan Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, singkat. Cager, Pemda sudah lewat RSUD Umar Widukusuma melakukan medical check up. Dicek kebugarannya, fisiknya, dicek juga mentalnya, kemudian nanti kekurangannya apa. Nah, di treatment di sini, bagaimana pola hidupnya teratur, pola makan teratur, olahraga teratur, tidur teratur, sehingga kebugarannya meningkat, sehingga fisiknya akan lebih kuat, lebih sehat lagi. Secara psikologisnya, emosionalnya, mentalnya pun di sini ada sebelumnya kondisi seperti itu, setelah dididik ada kondisi seperti apa. Jadi kita siapkan before and afternya, ada yang namanya indikatornya. Misalnya yang tadinya hampir kan tidak bugar ini rata-rata. Setelah sebulan ini di atas lagi bugar tidak. Dengan beberapa indikatornya, misalnya larinya, push up-nya, memegang alatnya, itu salah satunya. Jadi jelas nanti keberhasilannya. Pola tidurnya kan tadi banyak yang pakai gadget terus sampai malam, akhirnya sampai subuh bangun nggak bisa bangun pagi, nggak sekolah. Nanti di sini diatur jam 9 tidur. Jadi ada pembiasaan. Kalau biasa nanti mau menjadikan karakter bagi dia. Kemudian untuk itu kedisiplinan, untuk wawasan kebangsaannya ada, dan wawasan untuk kepelatihan
untuk keagamaan. Maghrib sampai Isya ini dididik agamanya, tapi dengan cara yang adaptif bisa diterima oleh mereka. Nah, kemudian terampilannya ada pelatihan pertanian. Pelatihan pertanian ini anak-anak diarahkan untuk terlibat dalam memiliki keterampilan di ketahanan pangan. Jadi ada budidaya lele dalam ember atau tanaman dalam ember. Jadi atasnya tanaman, bawahnya lele misalnya. Itu dilatih juga. Nah, harapan kami setelah dididik di sini, pertama karakternya terbentuk, akhlaknya, perilakunya, kemudian keagamaannya terbentuk, kedisiplinannya terbentuk, kemudian punya keterampilan dan sebagainya. Dan ketika pulang, kesadaran mereka, pembiasaan mereka bisa dilanjutkan di rumahnya dengan bimbingan orang tua yang sudah dibekali oleh psikolog kami dalam bentuk parenting. Jadi saya berterima kasih ini teman-teman Pemda semuanya yang sudah menyiapkan secara matang, secara komprehensif. Jadi lengkap lah, ada psikotesnya, ada medical check up-nya, ada parentingnya, dan jangan bayangkan ini seperti barak militer, wajib militer. Dan jelas ini, tentu kita tahu standar kalau mendidik anak. Jadi saya ingin menyatakan pada sore hari ini bahwa inilah salah satu ikhtiar dari pemerintah daerah Sumedang dengan bimbingan dari provinsi, bagaimana kita membuat kebijakan yang solutif, aplikatif untuk menyelesaikan persoalan kemasyarakatan, diantaranya tadi anak-anak yang mungkin dalam tanda petik bermasalah. Ada yang suka bolos, geng motor, tawuran, balap liar, narkoba, miras, tawuran, dan sebagainya. Apakah mereka mau dibiarkan? Tidak yang menangani. Kalau dibiarkan, menular ke yang lainnya. Makanya kita ambil inisiatif yang tentunya visioner seperti ini, solutif seperti ini, kita eksekusi dengan sebuah kegiatan. Karena anak-anak tadi, anak remaja masih punya masa depan, punya hak untuk sukses, dan pemerintah harus hadir dengan kebijakannya untuk menghantarkan mereka menuju kesuksesannya. Jadi inilah sebuah kebijakan yang saya pikir kalau kita mendalami ini akan terpanggil untuk melakukan ini secara maksimal. Karena banyak yang masih waiting list, ngantri, orang tua nge-WA ke apa namanya DPKB apa center namanya Puspaga. Berapa banyak Pak? Ada puluhan sekarang minta anaknya ikut ini. Jangan distaken orang tuanya. Sekolah udah nggak sanggup, orang tua udah nggak sanggup, mereka minta kepada kami. Banyak yang ingin seperti ini. Ya, kalaupun ada kekurangan kita perbaiki ke depan. Tapi inilah ikhtiar untuk mengatasi persoalan yang selama ini ada di depan kita yang belum tangani dengan baik. Apakah mau dibiarkan? Apakah mau hanya didiskusikan? Apakah mau dikritik? Tentu Sumedang memilih eksekusinya. Pak, yang paling mendominasi masalah apa sih Pak? Ya. Saya ingin menyampaikan dari total ini, mohon maaf semuanya tidak bugar. Mereka check up-nya. Kedua, 90% merokok. 80% Rokok ya. merokok, dari 4136 merokok. Kemudian yang paling banyak itu ada main games ya, merokok, main medsos, kemudian ada yang tawuran, ada yang geng motor, kemudian kabur dari rumah, bolos sekolah, kemudian suka bawa senjata tajam, di samping ada narkoba, miras, dan bullying. Ini antara kenakalan yang mohon maaf mereka selama ini lakukan. Tapi saya yakin sehari pun sudah ada perubahan, tinggal konsistensi untuk ke depannya. Jadi dengan cara ini saya mengharapkan resonansinya ini bisa lebih luas lagi. Bagaimana orang tua menjaga anaknya, bagaimana guru bisa lebih telaten lagi mendidik anak-anaknya, dan lingkungan mendukung ini. Pak, ini mereka rencananya berapa lama Pak? 1 bulan di sini. 1 bulan. Berarti bakal maraton gitu Pak? Nanti Ini ada 1 bulan, nanti ke depannya kita evaluasi dulu yang ini, tapi saya berketetapan hati selaku Sumedang saya ingin melanjutkan program ini. Melihat masih banyak orang tua yang mengharapkan
anak-anaknya dilatih di kodim seperti ini. Jadi ini tidak ada pelanggaran HAM, tidak ada apapun, tidak ada yang berat-berat, hanya membentuk karakter, membentuk kedisiplinan, wawasan keagamaan, kebangsaan, lebih kepada pembiasaan. Jadi ini sesuatu yang saya sangat mendukung sepenuhnya. Bagi saya dengan hati ini menjiwai benar-benar, apalagi setelah melihat daftar nama-nama tadi, kemudian apa persoalannya, semakin miris kita, semakin ingin hadir untuk menyelesaikannya. Pengawasannya sudah berapa? Nanti ada evaluasi, ada monitoring dan evaluasi. Setiap hari anakku diberikan jurnalnya, dia ngisi hari ini gimana perasaannya, gimana sikapnya sebagainya. Jadi kita terus ada evaluasi harian, nanti ada mingguan, dan setelah selesai ada evaluasi yang komprehensif selama 1 bulan dengan mengukur kinerja yang objektif before dan afternya. Tidak bisa kita baru sekali ini ingin 100%, nggak bisa. Pasti ini learning by doing, belajar sampai terus kita lakukan. Jadi itu mohon doanya. Jadi intinya saya ingin menyampaikan pada masyarakat, inilah ikhtiar Pemda Sumedang bersama provinsi, bersama Kodim, bersama Polri untuk mengatasi persoalan kita yang ada di depan mata yang selama ini belum kita atasi dengan sistematis. Pak, mengantisipasi yang ada yang berusaha untuk kabur, Pak, saat pendidikan gimana, Pak? Mengantisipasi ada yang kabur dari siswa tersebut. Semoga anak-anak yang dilatih di sini menjadi anak yang baik ya. Alhamdulillah acaranya sudah selesai ya. Bapak Aingnya, Bapak Gubernur sudah pulang. Terima kasih yang sudah menonton channel YouTube Ngaprak Lembur Sumedang ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di acara yang akan datang ya teman-teman.